Indonesia tuh komedi banget gitu. Komedi banget. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Raffi. Selamat datang di channel YouTube-nya TVRI. Nah, kali ini di YouTube-nya TVRI akan ada yang baru. Namanya #TamuTVRI. Di sini kita bakal ngundang beberapa public figure, seniman, musisi, dan mungkin nanti tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, dimana kita bisa ngobrol bareng nih sama mereka. Nah, kamu juga bisa nih, kamu bisa komen di bawah kira-kira siapa yang pengen diundang dan ngobrol barengan sama kita di Tamu TVRI. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Tamu TVRI kali ini kita bakal mengundang seniman legendaris, itu tergabung dalam grup seniman yang terkenal banget nih. Dan hobinya itu suka naik motor gede. Dan tentunya udah banyak banget membintangi banyak film, pernah menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia. Dan semuanya pasti udah tahu, please welcome Om Indro. Tepuk tangan dong. Halo Om Indro, apa kabar Om? Halo, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Om. Ini Om, nih pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak Om, mau nyempetin ngobrol-ngobrol di Tamu TVRI, konten YouTube-nya TVRI. Terima kasih banyak loh Om. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Om, Ya, kesibukannya apa nih Om? Lagi pandemi gini, lagi sibuk apa nih Om? lagi sibuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja. Mantap, benar. Stay Oke, safe lah Om ya. gini. Saya kan ya udah lumayan berumur lah ya. Ya. Apalagi saya public figure, ya orang percaya saya sebagai public figure. Saya harus memberikan apa eh, nilai-nilai positif terhadap hal ini gitu. Orang orang banyak lupa, jadi kadang-kadang ya mohon maaf mengikuti egonya sendiri. Kita sudah tidak terbiasa dengan rasa kebersamaan untuk keseluruhan gitu ya. Ya. Jadi saya kepengen sekali ngasih contoh bahwa oke yuk kita empati terhadap keadaan ini gitu. Itu apa kegiatan saya itu. Jadi semua yang berhubungan dengan empati keadaan ini saya lakukan. Salah satunya di rumah saja. Terus juga saya bantu teman-teman yang punya usaha-usaha rumahan ya. Ya. Itu saya promoin di Instagram saya kayak gitu. Gitu sebetulnya secara keseluruhan kegiatan saya selama pandemi ini. Tapi saya sempat syuting kemarin sebelum PSBB. Oh, Ya film kan, Om? syuting film layar lebar. Wih, apa Ya. tuh Om filmnya Om? Kalau boleh tahu. Keluarga Selamat. Keluarga Selamat itu Oh, drama komedi dan itu adalah apa ya? eh, Sebuah saduran ya hmm. dari film India Badai Ho. Tapi kita buat di sini itu menarik banget soal budaya soal. Jadi Nah, ada apa? Bukan friksi, ada apa ya? Ada konflik budaya. Ah, itu menarik banget sih sebetulnya. hmm. Komedinya juga komedi situasi, bagus banget. Oke, itu bakal kita bahas tuh nanti. Kayaknya seru banget nih ngebahas itu nih. Tapi sebelumnya Om, lagi pandemi gini kan banyak banget kalau misalnya kita lihat dari seniman, public figure itu pasti impact yang besar banget nih tentang karir dan sebagainya. Nah, ini dari Om Indro tentunya berpengaruh banget ya Om pasti sama kegiatan Om Indro yang mana mungkin Om Indro sering live di TV juga, off air, on air masih sering. Nah, berarti kan sekarang Om Indro lebih di rumah aja nih. Ya, betul kan? Kayak gitu. Dah, terus berarti ada nih Om, job yang mungkin Om Indro cancel atau ketunda gitu. Amat sangat banyak ya. Oh, Iya. Ya tapi gimana lagi? Ini kan bukan derita kita aja gitu, betul. derita seluruh dunia gitu. Makanya tadi saya bilang, yuk kita empati gitu. Bukan hanya gini ya, kalau saya masih mendingan lah ya, ada sedikit-sedikit tabungan, tapi kalau yang lain ya, Ya, orang-orang di betul. bawah sana, dokter-dokter, suster-suster gitu, Ya, yang nggak ketemu keluarganya apa segala macam, itu yang saya maksud gitu. Kita kepengen ini cepat selesai, oleh karena itu kita kompak lah, ya. kita ikuti semua protokol supaya makin lama makin hilang ini gitu. Yes, betul. Memutus mata rantai lah Om ya. Iya benar gitu. Oke. Kalau ngikutin ego iyalah. Enak aja gua nggak keluar nggak makan sama lah. Nah, Iya, semua iya. gitu ya kan. Cuma ya ini kan bukan pemerintah yang salah. Loh, oke.
Om, kita masuk ke dalam inti dari TVRI-nya nih Om. Ya, Kalau misalnya yang udah banyak banget yang udah tahu, Warkop itu awal mulai tampil TVRI itu kan tahun 78, 79-an lah ya. Dan itu ya. di HUT TVRI yang ke-16. Nah, kenapa Om? Ralat, Gimana ceritanya bisa Om ralat. bisa tampil di situ Om? Saya ralat. Itu tahun 77 pertama kita Oh, di 77. ya, 77 sampai tahun baru. Tanggal tahun baru. Januari tahun 77. Oke. Itu gimana tuh Om? Kenapa bisa awal mulanya Om di situ? Awal mulanya adalah ketika Warkop waktu itu kan berdiri tahun 73. Di tahun 74 75 Mas Dono masuk, 76 saya. Setelah itu 76 kita mulai ada di panggung-panggung. Ada di panggung-panggung, ada di Api Unggun kalau di Pencinta Alam gitu ya. Nah, itu mulai terus juga merambah ke dunia panggung yang lebih profesional gitu ya. Nah, di situ kami ketemu sama Om Mus Mualim almarhum. Om Mus Mualim adalah seorang creator acara-acara televisi yang hebat lah pada saat itu. Beliau adalah suami dari Ibu Titi Puspa. Ya. Gitu. Beliau juga pemusik yang hebat banget, tergabung dalam Indonesian Five. Itu kelompok musik terkenal di dunia, bukan di Indonesia aja. Kayak gitu, dan alirannya jazz ya. Nah, dia ketemu dia aneh gitu, ini melawak kok berdiri sendiri, nggak pakai pakaian aneh-aneh, pakai pakaian biasa aja, berdua bertiga saut-sautan dan verbal doang gitu. Akhirnya ditawarin lah kita gitu, mau nggak lo gue bikinin acara untuk tahun baru gitu. Itu kita ketemunya tahun 76. 76. Akhirnya nggak lama kemudian kita bilang kita nggak cuma berdua. Waktu itu beliau ngelihatnya berdua, saya sama Kasino. Oke. Iya. Kita bilang bahwa kita tergabung di sebuah siaran radio di Jakarta. Terus kami acaranya adalah obrolan di warung kopi dan kami ada berlima. Kalau memang mau membawa kita ya kami pengen tim. Jadi kayak gitu supaya bisa buat sketsa, bisa buat apa segala. Oh dia setuju. Bahkan akhirnya tim kita banyak ya, ada dari istilahnya istilahnya Apa tuh? dapur, bukan dapur tapi apa ya, lembaga teater lah kayak semacam kayak gitu di Prambors juga ikutan kayak gitu. Oke, menurut saya sih itu benar-benar sosok Warkop tuh emang nempel banget lah sampai sekarang, bahkan kayak menjadi legendarisnya para seniman sekarang gitu. Ya. Nah, Om kalau misalnya aku boleh tanya nih Om ya, Om sekarang masih nonton TVRI nggak Om kadang Om? Saya bahkan jarang nonton TV ya. Oh. Saya bahkan jarang nonton TV. Terakhir ini saya tuh senangin nonton berita sebetulnya. Oh oke, ngikutin apa yang lagi happening gitu. Mainstream banget sekarang. Bahkan sekarang juga ada blog gitu, ini yang pro ke sana, ini pro sana, males banget gitu ya. Ya. Bisa tahu kan ini, jadi males banget. Berita yang seharusnya independen kayak gitu jarang. Ya, akhirnya saya paling nonton satu TV lah. Ya. Oke, Om. Bukannya nggak mau nonton TVRI, tapi ya udah deh, mainstream semua kayak gitu loh. Iya. Oke, Om Indro, ini kan Om Indro udah sering lah kita hitung sering lah syuting di TVRI, maksudnya berhubungan dengan TVRI dan sebagainya. Om pernah nggak Om naik ke menaranya TVRI Om? Belum pernah. Belum. Main dong Om. Kita cari tahu tuh ternyata emang banyak banget beberapa public figure yang pengen banget naik ke atas menara kayak gitu. Dan apalagi nih di atas menara itu kan tingginya lebih dari Monas nih Om. Ntar kapan-kapan Om Indro kalau sempat main dong Om. Kalau udah nggak pandemi, udah normal semuanya Om. Boleh, siap. Om, mampir-mampir Om. Boleh. Emang boleh bebas? Boleh, pokoknya itu by appointment biasanya kalau misalnya emang lagi ada program apa segala kita boleh naik Om. Oh, siap. Ada nggak Om episode dari Warkop DKI yang memorable lah, yang paling nempel banget sampai sekarang Om? Mungkin yang sebetulnya memorable untuk kami bertiga, bukan untuk sendiri aja, adalah TV play yang sekarang beredar di WA itu di YouTube, macam yang ada di TVRI. Oh, oke.
zaman-zaman dulu ya. Ya, ya. Yang sekarang kayaknya lagi keluar lagi tuh yang adegan saya ngelamar dia Permatasari, bapaknya Dono, ibunya almarhumah Tarida Gloria, terus Ya, ada pembantunya Parto. ya, Waktu itu belum tergabung dalam Patrio waktu itu, ya. Parto masih belum gitu. Oke. Dan Om, ini kalau misalnya kita balik lagi ke masa pandemi gini kan, ya tentu banyak banget kayak event organize, seniman, semuanya ngerasa kayak dirugikan. Banyak banget pihak yang dirugikan karena ada pandemi COVID-19 ini. Nah, Betul. dari Om Indro, dari dulu nih, Om Indro pernah nggak ngerasa kayak, duh nyesel jadi seniman atau kayak apa emang dari awal pengen jadi seniman, tapi pernah nggak ada rasa nyesel jadi seniman, Om? Nggak pernah saya. Oke. Sama sekali nggak pernah. Kami justru bersyukur dijadikan seniman oleh Allah ya. Yes. Karena kan kami nggak bersiap untuk itu. Hmm. Tiba-tiba seperti dianugerahi sebuah bidang tanah misalnya, lo garap nih kayak gitu Ya, misalnya, seperti kayak ya, gitu. ya, Dan kami waktu itu merasa, saya harus bilang kami karena ini keputusannya Warkop ya, ya. eh, kami merasa kami harus berterima kasih, kami harus bersyukur dengan merawat betul eh, apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami gitu. Ya. Oleh karena itu, insya Allah saya sampai menutup mata saya akan perjuangkan terus Warkop karena ini adalah anugerah dari Tuhan Siap. yang sudah menghidupi kami sekeluarga, yang sudah memberi kesenangan kepada semua halayak yang merasa senang melihat kita, dan yang terpenting adalah memberikan arti buat kami. Artinya kami bisa berguna untuk masyarakat banyak. Eh, dengan kalau dulu kan kami memang grup yang keras banget untuk kontrol sosial ya. Ya. Memberikan kesempatan buat kami untuk bisa berguna Hmm. dalam memberikan kontrol sosial, terus juga memberikan kami bisa berguna untuk menghibur masyarakat kayak gitu. Jadi buat kami sama sekali nggak ada penyesalan, justru kami memelihara, mensyukuri nikmat Tuhan ini gitu. Oke. Dan Om, kalau misalnya kita tarik ke mungkin aku nyebutnya milenial kali ya. Milenial anak-anak sekarang mungkin pengen banget ada yang pengen jadi vlogger, pengen jadi YouTuber, pengen jadi ini itu. Nah, pas di zaman Om Indro nih, Om Indro pas kecil pasti ada yang kayak, duh pengen deh jadi apa gitu. Om, cita-citanya dulu apa Om? Sebelum emang kelihatan, oh ternyata ditakdirkan sama Allah jadi seniman nih gitu. Ya, uh, saya itu dari keluarga militer. Oh, oke. Ya, saya dari keluarga militer, saya cita-citanya jadi militer. Oke. Itu seperti orang tua saya, pastilah orang-orang semua akan seperti itu dari kecil ya. Tapi akhirnya saya mendapatkan ini gitu, mendapatkan Warkop. Karena saya di Warkop itu dari SMA kelas 3. Oh. Kalau yang lain sudah mahasiswa atau bahkan sarjana, saya justru dari SMA kelas 3. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika eh, ketika orang masih bercita-cita menggapai apa dari SMA, saya udah ada di sini kayak gitu. Dan Hmm, merasa nyaman di sini gitu. oke. Oh, berarti dari keluarga militer, Om. Ya, Nah, kalau misalnya aku boleh tahu, Om, ada nggak sih, Om, kayak ketertarikan Om Indro gitu? Karena kalau misalnya kita lihat ya, banyak banget entah musisi, entah seniman yang sekarang mungkin nyebrang ke dunia pemerintahan gitu ya. Nah, dari Om Indro sendiri tuh ada nggak sih kayak interest buat pengen masuk ke dunia pemerintahan atau kayak, ah enggak deh, mending jadi gini-gini aja gitu, seniman aja gitu. uh, hal itu kan sebetulnya ketika kita sudah punya nalar ya. Ya, Jadi saya udah mahasiswa kayak gitu segala. Saya yang tadi saya bilang, saya merasa bersyukur akhirnya ditempatkan di sini. ya. Karena ketika saya juga menentukan untuk penjurusan di SMA, IPA atau IPS kalau sekarang ya, Ya, kalau dulu Paspal atau SOS gitu ya. ya, betul. Saya akhirnya harus memilih SOS karena saya takut melanggar gitu ya. Karena Oh, gini, bapak saya mempunyai wasiat kepada ibu saya untuk tidak membiarkan anak kita, gitu ya, membiarkan saya untuk mengikuti jejak orang tuanya. Karena ini orde lama ya. Bapak iya, saya meninggal tahun 68. baik. Dan ini 68 nih. Di situ bapak saya bilang dia nggak mau bahwa anaknya ini tergilas
apalagi terbawa arus ke depan. Bayangin tahun 68 dia udah berpikir seperti itu. Dan alhamdulillah saya memang akhirnya mengarahnya nggak ke sana. Ya. Karena saya kemudian kan di kelas 3 SMA itu saya di warkop dan saya seneng banget. Ya. Siapa yang nggak seneng? Kita bercanda tapi dapat duit gitu. Betul. Walaupun akhirnya kita punya benar-benar konsep untuk dipikir matang-matang sebelum kita keluarkan ke umum. Iya. Berarti paling enak adalah hobi yang dibayar ya Om? Betul. Setuju saya, setuju. Nah, saya kepikir dulu gini, kalau saya jadi polisi misalnya, bapak saya kan polisi, saya kepengen jadi pengawal aja. Naik motor kan tiap hari. Udah ngejalanin hobi ya Om ya? Iya, makanya. Hobi dibayar. Iya benar. Oke Om, kita balik lagi nih, kita tarik lagi ke ranah seniman ya. Ini kan Om bilang Om tuh ya di rumah lah menaati anjuran pemerintah buat jaga diri, jaga keluarga dan jaga masyarakat Indonesia juga memutus mata rantai. Nah Om, Om sekarang berarti masih kayak mungkin via Zoom atau via apa ngobrol sama seniman-seniman lain itu masih jalan ya Om? Jalan. Walaupun sebetulnya kemarin pas betul-betul PSBB transisi, saya akhirnya menerima untuk ada janji lama sebetulnya jadi bintang tamu. Tapi dengan ketat lah ya, dengan protokol yang ketat. Oke, Om, di warkop itu sendiri yang paling iseng siapa Om? Iseng tuh dalam artian jahil kali. Iya, jahil lucu gitu pokoknya. Ya terus terang saya mau. Jadi sesuai di karakter filmnya kan kayak gitu. Kalau Mas Dono kan serius, jadi dibikin serius tapi blow on gitu. Kalau Mas Kasino kan emang orangnya cuek seperti itu juga. Ya saya kena yang jahil itu. Dan masih melekat mungkin sampai sekarang ya Om. Oke, Om, ini mungkin semuanya udah tahu, masyarakat Indonesia udah tahu kalau misal Om Indro itu identik dengan motor lah ya, suka banget nih yang namanya naik motor. Nah sekarang Om lagi pandemi gini, stop juga Om ya berarti? Stop juga? Iya. Berarti dipanasin doang ya Om? Apalagi saya kan, mohon maaf bukan nyombong sama sekali, enggak. Saya agak ditokohkan lah di dunia motor kayak gitu. Ya. Nah saya juga kiranya harus kasih contoh lah. Jangan juga wah nerabas ini nerabas itu. Kalau kepengen sih gue kayaknya bisa nih kalau nggak pakai protokol yang benar gitu kan, toh sendiri misalnya. Tapi ya saya tahan lah, jangan sampai itu. Oke. Om, ngomong-ngomong tentang motor Om, ini aku penasaran nih, motor pertama Om Indro tuh apa Om? Maksudnya motor yang pertama saya beli? Iya, pokoknya yang pertama Om Indro punya gitu. Kalau di Harley yang pertama saya punya ada sebetulnya mesinnya WL, tapi itu kacau karena rakitan sendiri ya. Kacau tahun-tahunnya kan. Harley Davidson yang saya punya sendiri ya. Iya. Sebelumnya saya pernah punya juga, tapi dikasih ibu, terus juga patungan sama sepupu-sepupu yang kebetulan semuanya hobi motor kayak gitu. Tapi yang benar-benar saya punya sendiri itu Harley Davidson mesin tahun 52. Mesin dan body tahun 52, tapi beberapa part itu semuanya udah campuran, ada part segala macam, jadi udah kacau lah. Masih ada Om sampai sekarang? Enggak. Tapi akhirnya saya rakit lagi, saya buat original lagi tahun 52 asli. Asik banget tuh. Tuh barang-barang aksesorisnya biasanya rare tuh Om ya? Dulu rare banget, amat sangat rare. Jadi ada beberapa part yang harus buat sendiri gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya udah gampang, semuanya bisa dibeli, walaupun ya terus terang mutunya nggak sebagus dulu ya. Jauh. Iya. Karena kan ada itu biasanya ada semacam buatan luar yang dilegalkan. Ya.
Oke, oke, oke. Om, boleh dong Om. Tadi Om sempat nyinggung syuting film Keluarga Selamat ya. Boleh dong Om, Ya. itu sebenarnya filmnya tentang apa? Terus mungkin boleh diteaserin Om Indro jadi apa di situ? Mungkin Om? Keluarga Selamat itu mengenai sebuah keluarga, keluarga Selamat, di mana ini orang ini jujur, dia pegawai negeri kayak gitu, orang jujur, keluarganya sederhana, tapi sebetulnya hidup bahagia sampai suatu saat uh, ini yang udah tua, udah hampir pensiun, tiba-tiba hamil lagi istrinya. Waduh. Itu konflik kan, padahal kami keluarga Jawa yang gimana kayak gitu. Nah itu di situ konfliknya. Anak Oke. ini yang udah besar-besar mau nikah aja, ini malah mau punya anak kayak gitu. Jadi benturan-benturan budaya itu. Ya. Istri saya Sunda, saya Jawa gitu. Uh, Terus anak saya yang besar mau menikah juga dengan Indo gitu ya. Oke. Nah, kebetulan ibu saya yang selalu dengan saya, yang hidup dengan saya itu uh, ortodok, ortodok banget dan selalu memperhatikan. Dan saya anak yang penurut, anak paling kecil kebetulan, yang penurut ibu banget. Walaupun juga kadang-kadang kepengen juga membahagiakan istri, anak-anak yang kadang-kadang bertolak belakang sama ibu. Gitu. Oke. Konfliknya bagus banget. Itu budaya, mengenai budaya, bagus banget. Hmm, hmm. Menurut saya ini komedi yang cantik gitu. Komedi cantik banget. Pemainnya Ibu Widiawati sebagai ibu saya, Hmm. sebagai istri saya Teh Desi Ratnasari. Oke. Anak-anak saya tuh Onadio sama Abun. Oh, ya, ya, ya. Wah, seru banget nih Om ya. Itu tayang masih lama tuh Om ya? Belum tahu lah. Depan lah pasti ya, tahun depan lah pastinya. Karena kan kemarin terhenti juga. Jadi Oh, itu sebetulnya dari awal tahun membuatnya. hmm. Tapi terhenti karena pandemi. Ya. Terus kemarin ada kesempatan kita buat pas yang PSBB transisi itu. Akhirnya kita buat, tapi bertepatan juga dengan PSBB lagi kan. Kita Sama aja jadi bolak-balik ya. iya, gitu. Oke, Om, ini kalau misalnya kita lihat, ini banyak banget seniman-seniman yang sekarang mungkin lagi merintis di TV-TV gitu, pada merintis karirnya dan sebagainya. Eh, yang kita bisa lihat, Om Indro udah lama banget jadi seniman dan long live, living legend lah. Ini sampai sekarang masih konsisten, maksudnya konsisten menjalankan profesinya sebagai seniman. Nah, Ya. Om, mau dong pesan-pesan buat mungkin seniman yang sekarang lagi merintis, gimana caranya mereka bisa konsisten, tetap di jalurnya mereka dan berpikir kayak gue bisa nih, gue bisa terus kok jadi seniman gitu. Ya, seniman itu sebetulnya sebuah panggilan kalau menurut saya. Nah, panggilan ini ada yang nggak sengaja, ada yang dicita-citakan kayak gitu ya. Tapi intinya adalah seniman itu nafasnya adalah karya. Ya. Dan tidak ada tingkat kelulusan, tidak ada tingkat apa ya. Goals lah. Kalau saya boleh bilang seniman itu sebetulnya selalu belajar. Ya. Nggak ada tingkat kelulusan, nggak ada tingkat yang mungkin abstrak banget ya saya ngomongnya, tapi untuk sampai jadi maestro itu boleh dibilang berat lah, Ya. berat. Ya. Karena maestro itu juga menjadi abstrak. Ya. Yang menentukan adalah para ahli, para masyarakat di luar sana kayak gitu, bukan kita sendiri gitu kan. Ya. Nah, saran saya sih adalah jangan pernah berpikir apa-apa gitu. Mohon maaf gitu. Ya. Banyak menjadi juri di mana-mana, kalau saya lihat motivasinya, wah ya saya kepengen kayak Om Endro nih, hidup duitnya banyak apa segala. Saya langsung berpikir nih anak gak bakal jadi. Ya. Gak bakal jadi. Tapi jalanilah ikhlas. Jalanilah kalau memang seneng, jalanilah. Jangan pernah berpikir itu dulu. Saya selalu bilang berprestasilah, maka prestise akan datang. Ya. Tapi kalau prestasi aja kita nggak mau, nggak pernah ada prestise yang datang gitu. Ya. Gitu. Itu yang saya selalu kepingin omongin sama teman-teman semua. Dan jadi diri sendiri. Nah, itu Nah, penting yang tuh. teman-teman juga ngelihat misalnya apa ya, tingkat terinspirasi boleh banget. Tapi melihat misalnya katakanlah Warkop lah.
kepengen jadi warkop juga. Nggak akan tercapai. Betul. Karena seniman itu nggak bisa tergantikan. Ya. Nggak bisa tergantikan seniman. Tidak ada satupun seniman di dunia ini yang bisa digantikan oleh siapapun. Ya. Bahkan, maaf saya ambil contoh ya, Gepeng. Ya. Lu tahu Gepeng nggak? Tahu. Nah, itu anaknya persis banget. Persis, saya bahkan ketawa kalau udah itu Tatang namanya. Tapi toh juga nggak bisa, dia mendekati aja nggak bisa. Karena memang beda. Ya. Berarti dalam dunia seniman karakter tuh nomor satu Om ya? Nomor satu. Dia harus punya karakter tersendiri gitu. Saya kalau jadi juri di stand up misalnya, saya kepengen saya merem aja saya udah tahu, oh ini si Anu gitu. Asik. Ini si Anu. Oh gaya lucuannya kayak gini, oh ini si Anu gitu. Iya. Gitu. Oke, Om, kalau yang aku lihat ini kan kita lagi-lagi ngebahas pandemi nih, di mana pandemi ini pasti kan semuanya kena impact yang cukup besar. Nah, kalau misalnya aku lihat di beberapa Instagram seniman atau komedian ya, mereka kayak bikin beberapa konten yang ya yang di media sosial mereka sendiri. Nah, kalau misalnya ala Om Indro nih, ada nggak kayak tips and trick mungkin kalau misalnya mereka lagi nggak ada job, itu bisa kayak mereka bikin konten di YouTube kah, atau di TikTok kah, atau di Instagram. Kalau Om Indro menyikapi itu gimana sih Om? Saya sempat buat itu live seminggu sekali di Instagram ya. Kepengennya sih YouTube, tapi saya pikir saya di Instagram aja dulu karena saya belum bisa menjamin bahwa saya akan rutin kayak gitu. Ya. Itu pun gara-gara terinspirasi melihat teman-teman anak-anak muda gitu buat itu semua, buat konten YouTube segala macam. Jadi kalau melihat itu sih saya lebih percaya anak-anak muda zaman sekarang ya, lebih kreatif, lebih apa ya, lebih ngulik lah untuk bisa hebat mereka. Ada yang udah sekarang ya makanya itu YouTubernya aja udah hebat gitu kan. Itu kan anak muda zaman sekarang gitu. Dan saya sih sebetulnya lebih terinspirasi aja sama mereka. Artinya kalau ditanya saya punya saran, saya nggak ngerti IT ya, saya nggak terlalu hebat dalam itu gitu. Jadi ya saya sih mengalir aja, tapi memang harus diakui sekarang banyak bener orang-orang yang kreatif. Ya. Pandemi ini terutama kreativitas orang Indonesia tuh gila menurut saya. Ya. Mohon maaf nih, mungkin saya salah. Kita nggak dengar ada orang mati kelaparan kan? Ya kan? Ya. Siapapun kemudian jadi punya kerjaan lain. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian punya kerjaan yang lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Ya. Ya kan? Setuju. Sekarang kita butuh masker aja dibisnisin sama siapa orang. Semua bisnis masker. Kayak gitu. Jadi ya saya sih percaya masyarakat Indonesia tuh hebat-hebat lah. Ya. Keren hebat. Berarti paling kita harus tetap push kreativitas, jangan dibatasi lah. Ya. Selama itu positif, selama itu emang nyenengin semua orang, ya monggo aja gitu berarti ya. Ya. Oke. Om, last question Om. Ini spesial banget. Aku mau minta satu kalimat mutiara dari Om Indro. Entah itu mau dari dulu apa baru dapat sekarang. Jadi apa yang ngebuat Om Indro tetap push kayak gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu, atau kayak saya harus tetap jadi diri saya atau apapun. Pokoknya yang Om Indro paling melekat banget di Om Indro itu satu kalimat mutiara tuh apa Om? Buat saya sendiri ya? Ya, betul. Tetaplah sederhana dan tetaplah berbudaya. Karena sederhana itu akan peka, berbudaya itu akan harmonis. Keren banget Om. Aduh. Nah Om. Lihat kesederhanaan, walaupun Anda itu misalnya punya berlebih, tapi selalu sederhana dalam bergaul, kita akan peka. Ya. Kita akan tahu penderitaan rakyat banyak, kita akan tahu apa yang dilakukan orang kecil. Ya. Misalnya warung kopi. Warung kopi itu lambang kesederhanaan. Di warung kopi itu orang bisa berdemokrasi. Orang ngobrol seenaknya, nggak ada yang marah, nggak ada yang saling, kecuali mabuk ya. Dan itu bukan warung kopi.
Nah, kemudian tetaplah berbudaya, karena kalau kita mengerti betul akan budaya kita, maka kita akan harmoni. Ya. Salah satunya budaya apa sih? Indonesia itu beragam banget dari dulu. Udahlah, jangan diingkari lah, ya. Betul. Kita itu negara beragam yang paling hebat di dunia. Ya. Jadi yuk kita lestarikan. Ya. Selama kita punya budaya itu dalam otak kita, dalam benak kita, dalam hati kita akan harmoni. Kita akan selalu punya toleransi. Hanya orang-orang yang tidak punya budaya, mohon maaf banget, tidak punya budaya dan cara berpikir yang baik, Ya. mereka tidak pernah harmoni dan mereka tidak pernah punya toleransi. Tuh, setuju. Keren. Dan Om Indro, ini tadi aku sempat share di Instagramnya dan Twitter TVRI nih. Ada beberapa teman-teman yang mau nanya Om Indro, boleh ya? Boleh. Ini aku bacain. Ini ada, sebentar. Nah, ini dari Maulana Ishak. Katanya, Om Indro, kapan touring lagi dong? Katanya gitu. Ya nanti insya Allah ya, kalau semuanya udah beres, pandemi udah nggak ada, saya akan touring lagi. Itu udah pasti karena saya juga kangen banget. Kangen banget sekarang saya. Ini terus terang nggak ada getaran di tubuh saya. Wah, tangan pada kendor, orang-orang pada gemuk. Di rumah saya malah kurus. Biasanya paha panas ya Om ya, tuh kena mesin ya. Biasanya getar paha, ini sekarang kendor semua. Oke Om, ini ada lagi dari Andre_Sihite07. Menurut Om Indro, bagaimana dengan perkembangan dunia komedi di Indonesia sekarang? Wah, itu banyak tuh ya Om ya. Waduh, itu komedi di Indonesia karena saya orang komedi ya, membanggakan banget. Ya, kalau dulu kita ngelihat hanya pelawak hanya gitu ya, gitu. Tapi sekarang kemudian kita terbuka mata kita terbuka, banyak sekali hal yang bisa kita komedikan. Sekarang dulu mana ada, mohon maaf, kelompok musik humor misalnya. Ya, kita dulu memulai dengan bikin PSP, PMR dulu kan kita bikin itu ya. Tapi itu terus diikuti dan sampai sekarang laju gitu ya. Artinya terus ada pecah sendai, ada timlo, wah banyak banget kalau sekarang malah ya. Sekarang saya sampai nggak ke Uber tuh yang teman-teman yang punya grup-grup musik humor. Terus ada juga stand up comedy misalnya. Walaupun stand up comedy itu sebetulnya folklore. Jadi kalau kita kenal dulu ada Basio, ada itu pelawak Jawa yang dengan verbal. Itu sebetulnya basicnya stand up comedy gitu ya. Jadi bermula dari keresahan yang dia garap sehingga menjadi sebuah komedi gitu. Betul. Jadi cita-cita Warkop dari dulu, ini saya harus ngomong cita-cita Warkop karena memang Warkop benar-benar kepingin itu ya. Bahwa komedi di Indonesia colorful atau berwarna banget itu tercapai lah insya Allah. Tercapai banget. Semua hal menjadi komedi di Indonesia. Bahkan kami mohon maaf menganggap Indonesia itu komedi banget gitu. Komedi banget. Misalnya apa ya? Omnibus Law ini komedi banget. Ini komedi banget. Sampai gempar kayak gitu itu komedi banget gitu ya. 900 halaman tiba-tiba semuanya pada protes gitu. Kalau ditanya nggak ngerti apa-apa kan komedi. Komedi banget ya. Wah, komedi banget. Ngaku mempertahankan Omnibus Law tapi bawa bom molotov gitu. Misalnya itu komedi banget gitu. Panah gitu. Komedi banget. Omnibus Law mau nurunin presiden. Itu lebih komedi lagi gitu kan. Jadi bangsa ini sebetulnya memang bangsa komedi. Karena saya pikir ya komedi di Indonesia harus colorful dan insya Allah ini sih tercapai lah semua. Bahkan ya mohon maaf yang tradisional itu nggak hilang. Itu yang saya senang. Misalnya apa? Katakanlah lenong, ya
anak-anak muda sekarang banyak yang main lenong. Dulu kan cuma orang tua doang. Ya, betul. Anak muda main lenong. Terus kalau kita lihat di jalanan itu tukang ngamen dengan ondel-ondel. Ya. Itu yang main musik anak muda semua. Betul. Dan jago-jago, Om. Iya, menyenangkan banget. Walaupun ada juga yang pakai rekaman doang ya, egois banget. Bawa speaker gitu, Om ya. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Misalnya mohon maaf dari Aceh, Goh kemarin itu yang dia berceloteh dengan ada gayung, ada apa segala macam. Itu komedinya kearifan lokal ya. Betul. Dari Aceh segala. Banyak Palembang atau Lampung dengan dul muluknya, ludruk di Jawa Timur, ketoprak Jawa Tengah, itu semua berkembang baik gitu. Itu yang menyenangkan gitu. Oke, Om, ini ada lagi nih dari Farah Syadwi. Ini agak menyimpang sedikit sih Om, tapi nggak apa-apa. Takutnya dia pengen banget dijawab. Katanya gini, Om, percaya nggak sama konten-konten horor? Dan Om pernah ngalamin hal mistis nggak? Hehe, katanya. Bukan nggak percaya ya. Saya berpikir, mohon maaf ini, kan boleh ya, beda. Boleh dong. Saya berpikir nggak ada gunanya gitu. Apa? Ketawa enggak, ketakutan apakah menjadi sebuah hiburan gitu? Menurut saya kan enggak gitu. Iya, betul. Saya berpikir, saya nggak kepengen nonton, bukan takut sama sekali. Saya pernah nonton film horor, istri saya dulu seneng nonton film horor. Saya pernah suruh nemenin, saya nemenin, tidur saya. Tidur. Ya, mungkin karena saya orang film, saya siap gitu. Jadi ya nggak takut saya gitu. Iya, betul. Takut. Dan saya berpikir, bayar kok ditakut-takutin. Tapi nggak tahu kenapa ya. Orang Indonesia berani-berani banget tuh. Iya. Nonton gitu. Teriak-teriak di bioskop tuh. Wah, tapi ya nonton terus. Jadi bayar buat takut ya Om? Dibayar ditakut-takutin gitu. Bayar untuk ditakut-takutin. Jadi saya nggak pernah juga. Kebetulan mungkin frekuensi saya juga nggak gampang mengalami hal-hal yang mistis ya. Ya. Jadi kayak gimana ya? Saya sebetulnya pernah ngalamin yang kayak gitu tuh sekali-sekalinya itu di sebuah hotel lah di Solo. Itu memang hotel tua. Tapi itu pun nggak ngelihat apa-apa. Saya cuma diketok. Saya mikirnya ini orang apa enggak. Diketok, saya buka, nggak ada orang. Sampai saya belum nutup bener, udah ada yang ngetok. Begitu saya buka, nggak ada orang. Itu pernah gitu. Tapi ya udahlah, saya pikir ya dia berani cuma ngetok, nggak pernah ngeliatin diri. Kalau ngeliatin diri, gua tonjok loh. Dia udah ngeri duluan Om sebelum Om tonjok kayaknya tuh. Pernah saya rasain. Dan gini, saya banyak sekali masuk ke tempat-tempat seperti itu. Saya lebih takut komentar teman-teman sekeliling saya gitu. Aduh, gue berasa nih, ini pasti ada nih, di sekitar gitu. Di mana? Kita kan nggak bisa ngelihat gitu. Lebih takut sama komentar dia daripada apa yang saya rasain. Iya. Bahkan terus terang, diimpiin orang yang sudah nggak ada, saya nggak pernah. Jadi saya misalnya 2 tahun ini, beberapa orang diimpiin, ada yang aduh ini minta ditengok gini-gini, dia seneng sih di sana tapi sepi, dia bilang kayak gitu. Gue bilang ini orang kok bisa tahu ini, bener nggak sih gitu? Saya nggak pernah bisa. Saya bermimpi dalam setahun bisa dihitung kali 2-3 kali aja kali kayak gitu. Itu pun bermimpi yang apa ya, nggak jelas kayak gitu. Iya. Nah ini udah dijawab nih ya, ini pertanyaannya udah kita jawab. Terus dari Om Indro sendiri mungkin sampai sekarang berarti masih konsisten untuk di rumah. Terus kita sih semua berharap semoga Indonesia ini semakin baik ya. Pandeminya udah hilang. Terus aku mau ngucapin terima kasih banyak Om Indro udah nyempetin nih ngobrol sama kita di konten YouTube channelnya TVRI. Dan semoga nih Om Indro dan keluarga Om Indro semoga sehat selalu dilindungi. Dan Om Indro sekali lagi terima kasih udah nyempetin ngobrol sama kita. Semoga Om Indro sehat selalu, keluarga sehat selalu juga. Dan semoga Indonesia ini semakin baik Om. Terima kasih banyak Om Indro. Amin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu dia pemirsa TVRI, kita udah ngobrol sama Om Indro, seru banget, banyak banget yang bisa kita dapatkan. Nah pokoknya kita akan terus bikin konten kayak gini, tentunya dengan tamu yang berbeda, bisa seniman, bisa tokoh Indonesia, bisa musisi, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman boleh komen juga nih, boleh komen siapa kira-kira untuk jadi tamu TVRI selanjutnya di konten ini tentunya ya. And last but not least, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe only on channel YouTube Official TVRI Media Pemersatu Bangsa.